Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita akan beribadah secara online walaupun di rumah masing-masing. Marilah kita bersaat teduh dimulai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Kau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Turunlah kiranya atas kita rahmat dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau memulai ibadah kebaktian umum pagi ini. Kami mau mengalami Tuhan. Urapilah Tuhan supaya ibadah ini benar-benar dapat membuat kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul bersama. Kami bersyukur walaupun hanya di YouTube kami boleh beribadah. Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kami kenal dalam nama Yesus. Ampunilah segala dosa kami, segala pelanggaran kami, hawa nafsu kami, ampuni. Kami tahu yang baik tapi seringkali kami lakukan yang tidak baik. Ampuni Bapa. Sucikanlah kami dengan darah Yesus. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa supaya Tuhan kami diberi keberanian untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami melangkah dalam iman. Berkati supaya majelis jemaat kami rindu beribadah, mengalami Tuhan. Berkati supaya kami walaupun memakai Zoom, kami mau beribadah. Berkati Tuhan, karena inilah masa-masa pandemi, masa-masa iman kami diuji. Apakah kami lebih mengasihi nyawa kami daripada mengasihi Tuhan? Tuhan, tolong kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hasan, biar Tuhan sembuhkan sakitnya, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus bersyukur buat dia sudah bisa makan. Berkati supaya dia bisa sembuh total dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Dani Simanjuntak, kami bersyukur dia sudah keluar dari rumah sakit. Berikan pemulihan secara total. Kami juga berdoa untuk Rina, Tuhan berikan pemulihan secara total. Kami berdoa untuk Ibu Leli, Tuhan berikan pemulihan secara total. Berkati, berikan kebangunan rohani buat kami, supaya kami boleh mengalami Yesus dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hari ini kami mau hidup dikasih Engkau penglihatan kebangunan rohani. Tolong ubah hidup kami, supaya kami sadar betapa fananya hidup kami, sehingga kami boleh mengutamakan kehendak Allah bukan kehendak kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa sahabat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hari ini kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkati supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Sentuh hati kami, Roh Kudus buka pengertian kami supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Urapi kami Bapa. Kami yang ragu-ragu, buatlah kami menjadi yakin, dan kebenaran-Mu memberikan pembaharuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus, kenapa dia menyangkal? Karena dia takut. Takut apa? Takut mati. Takut apa? Takut untuk disesat. Takut apa? Takut untuk menderita apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus panggil dengan cara seperti pertama kali Simon Petrus dipanggil Tuhan. Simon Petrus waktu dipanggil Tuhan, masih ingat? Dia lagi menjala ikan, lalu Tuhan Yesus bilang terbangkan ke tempat yang dalam. Tapi Simon Petrus bilang, "Aku udah capek Tuhan, seharian aku sudah menjala, tapi karena kau yang menyuruh aku akan melakukan." Begitu dia menerbangkan jala, jalanya hampir koyak, kapalnya hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Dia bilang, "Tuhan, pergilah, aku orang berdosa." Tapi Tuhan Yesus bilang apa? "Mari ikutlah aku, akan kujadikan kamu penjala manusia." Dan pada saat Yesus disalibkan mati, kemudian Petrus apa? Kembali lagi menangkap ikan. Tapi Yesus bangkit. Dia datang lagi dengan cara yang sama. Dia bilang apa? "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan pada waktu itu Petrus dan teman-teman menangkap ikan seperti mengikuti instruksi atau perintah Yesus. Mereka mendapat banyak ikan, 153 ikan. Tapi sungguh pun demikian, jala tidak koyak, kapal tidak tenggelam. Dan Yesus memberi makan Petrus roti dan ikan panggang juga kepada murid-murid yang lain. Apa yang mau Tuhan Yesus isyaratkan pada Petrus? Petrus, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar aku. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tidak mengandalkan aku. Saudara, demikian juga hidup kita. Kita mau cari uang sebanyak mungkin. Kita mau berusaha untuk jauh dari Tuhan. Dengar baik. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sia usaha kita. Tetapi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, sama seperti Petrus dan teman-teman mendengarkan suara Tuhan, pergi ke tempat yang sebelah kanan, tangkap ikan di sebelah kanan itu, maka mereka dapat ikan yang banyak. Demikian juga hidup kita. Lalu apa yang terjadi? Yesus memberi makan
Kepada apa? Kepada murid-muridnya. Dan mereka sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah itu Petrus ditanya ketiga kali. Sampai 3 kali tanya. Kenapa sampai 3 kali? Ini mengingatkan apa? Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi bahasanya apa? Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Kata kasih yang digunakan kata kasih agapao. Kasih yang ilahi, kasih Allah meskipun sekalipun walaupun. Kasih tanpa syarat. Tapi Petrus jawab, benar Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Dengan gunakan kata apa? Filia. Kasih bersyarat. Kalau engkau kasih aku kasih kamu. Untuk yang kedua kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tetap menggunakan kata filia. Walaupun Tuhan Yesus menggunakan kata agapao, kasih Allah tanpa syarat. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Tapi kata kasih itu kata kasih filia, kasih bersyarat. Tapi begitu kali yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabnya? Sedihlah hati Petrus. Rupanya kata kasih yang Tuhan Yesus gunakan kata kasih filia. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, oke, kalau kau tidak sanggup mengasihi aku dan kasih agapao, maukah engkau mengasihi dan kasih filia? Maka sedihlah hati Petrus dan berkata, Tuhan kau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan kau tahu aku tidak mungkin berbohong. Inilah aku gak sanggup mengasihi dan kasih agapao, aku hanya sanggup dan kasih filia. Gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali Yesus mengatakan, apakah kau mengasihi, gembalakanlah domba-domba. Artinya apa? Tuhan Yesus menuntut kita mengasihi seperti apa yang kita tidak bisa lakukan. Tidak. Dia inginkan kasih yang seperti ini. Tapi kita tidak sanggup. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak tuntut kita mengasihi kasih demikian. Dia bilang, berikanlah kasih yang, sekalipun kamu tidak sanggup dengan kasih yang ilahi, kasih sempurna, kasih seperti aku telah mengasihi engkau untuk menebus dosamu, berilah kasih apa yang kau bisa. Setiap perkataan itu luar biasa. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Hari ini Tuhan juga memakai perkataan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Hai Joni. Hai Pak Tempo Bolon. Hai Pak Luis. Hai Tina Jessica Woma. Hai Luciana. Hai jemaat Gimikana. Hai orang-orang yang percaya kepadaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata domba di situ digunakan anak domba. Saudara, apa artinya ini semua? Tuhan mau berkata kepada Petrus, kau sudah tinggalkan aku, tapi aku tetap mengasihimu. Kau sudah menyangkal aku, tapi aku datang untuk memberkatimu. Saudara, sama seperti hari ini mungkin saudara merasa sudah jauh dari Tuhan di masa pandemi. Saudara sudah gak beribadah. Saudara sudah merasa berdosa. Tapi Tuhan bilang, ayo. Ayo datang padaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Mungkin hari ini engkau sadar bahwa domba-dombamu adalah anak-anakmu, istrimu. Mungkin kau sadar bahwa domba-dombamu adalah anak-anakmu dan suamimu. Mungkin Anda menyadari bahwa domba-domba Anda adalah anak-anak sekolah minggu. Hai guru-guru sekolah minggu. Mungkin engkau adalah pengurus remaja pemuda. Domba-dombamu adalah anggota-anggota pengurus remaja pemudamu. Mungkin kau majelis. Ingat, domba-dombamu adalah jemaat-jemaatmu. Mungkin engkau adalah orang yang memuridkan
murid-muridmu. Itulah domba-domba. Apakah engkau mengasihi Yesus? Masa pandemi ini membuat orang semakin egois. Tidak peduli dengan orang lain. Yang penting aku selamat. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku tidak terkena COVID. Mau orang tidak beribadah, nggak apa-apa. Mau gereja tutup, nggak apa-apa. Tapi saudara tahu, Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu diiringi dengan kata gembalakanlah domba-domba. Mari kita buktikan perkataan Yesus ini dengan sikap hidup kita mau menggembalakan domba-domba Tuhan. Lalu bukan berhenti di situ. Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak kehendaki. Ini satu nubuat. Engkau masih muda, engkau mau suka apa, melakukan suka apapun, lakukan. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau mengulurkan tangan dan orang membawa ke tempat yang kau tidak kehendaki. Saudara, hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan Yesus mengingatkan dengan Petrus, hari ini kau bebas mau melakukan apa-apa, tapi ingat sudah tua, engkau tidak bebas. Justru engkau akan diikat, engkau akan ditangkap. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ikutlah aku. Saudara, tradisi mengatakan Petrus pernah mengalami satu masa di Roma. Setelah Roma begitu kejam, ya, menangkap orang percaya, singkat cerita Petrus mau melarikan diri lagi. Ketika Petrus mau menyangkal Yesus lagi, Tuhan Yesus bilang, apakah kau mau menyangkal aku lagi? Petrus, akhirnya apa yang terjadi? Dia yang tadinya mau melarikan diri, dia kembali lagi dan ditangkap. Dan waktu itu dia minta, jangan salibkan aku seperti Yesus, salibkan aku terbalik. Karena aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, Tuhan Yesus ingatkan, ikutlah aku. Saudara, di masa pandemi banyak orang yang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli lagi dengan sesama. Banyak orang yang egois. Saking egoisnya, tidak mau peduli, tidak mau mengunjungi jemaat Tuhan, tidak mau mengunjungi orang yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan. Saudara tahu saya sakit, Pendeta Cliff ini keluar dari rumah sakit, tapi saya tidak takut mengunjungi orang. Saya tetap mengunjungi. Dan waktu saya mengunjungi, ada satu ibu sampai nangis. Saya peluk. Saudara, apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ikutlah aku. Kata ini membuat saya sadar, saudara. Apa yang saya sadari? Kalau saya mau ambil aman, saya bisa ambil waktu cuti. Sudah, gak usah kunjungan, tidak usah buat TikTok untuk penginjilan, tidak usah kesaksian setiap hari, renungan setiap hari kirim. Di tengah-tengah rasa sakit, saya tetap berkorban karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa seluruh umat manusia. Jadi kalau kita berkata kita hidup dalam Kristus, kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana saudara? Bukti kalau saudara hidup di dalam kasih Yesus. Hiduplah seperti Yesus. Yesus memberikan nyawa untuk manusia yang berdosa. Apakah saudara rela memberikan nyawa saudara?
Saudara tahu resiko habis sakit bisa kena lagi penyakit yang lebih mengerikan. Orang lain takut. Apakah saya tidak takut? Saya takut juga. Tetapi saya lawan. Saya juga pakai masker. Saya juga pakai sanitizer. Cuci tangan. Tapi saudara, saya tidak mau hidup egois. Masih banyak domba-domba Tuhan yang berceceran. Saya memikirkan ketika mereka mengusulkan ibadah, mohon maaf, saya harus tetap melakukannya. Mohon maaf, saya tetap akan melakukan ibadah, mengajak jemaat untuk beribadah, walaupun mungkin resikonya ada. Tapi saudara, mana yang saudara mau taati? Taati kepada perintah manusia atau taati kepada kehendak Allah? Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Maka aku akan ikut Yesus. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari, apa yang saudara bisa lakukan? Saya bertanya sama para majelis. Saya bertanya pada guru sekolah minggu. Saya bertanya pada ketua-ketua komisi persekutuan. Saya bertanya kepada kepala keluarga. Apakah engkau mendoakan orang-orang yang kau pimpin? Apakah engkau mendoakan anak-anak sekolah minggu? Apakah engkau mendoakan remaja, pemuda, hai pengurus pemuda? Apakah engkau mendoakan jemaat, hai jemaat? Apakah suami mendoakan istri? Apakah istri mendoakan suami? Apakah engkau peduli dengan menelepon, dengan meng-SMS, memberi kata-kata semangat? Atau engkau sibuk sendiri? Hari ini Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Kata Yesus. Mari kita ikut Yesus. Yesus lihat murid-murid sudah kocar-kacir. Yesus kunjungi murid itu. Hari ini kalau saudara tidak bisa mengunjungi secara fisik, ini HP masih ada saudara. Telepon. Doakan. Jadi saudara, saya mau kutip satu ayat sebelum saya tutup saudara. Dari Yakobus. Ini firman Tuhan yang harus kita taati saudara. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri ibadah ini, biar Tuhan memberkati kami. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada orang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, maka sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Saudara, saya memberi pengumuman hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 19.30 sampai jam 8, tapi kita buka nanti jam 19.25. Kita ada Zoom doa dan saya undang Pak Daniel Simanjuntak juga ikut bersaksi. Dia kena COVID tapi dia sudah sembuh. Mari saudara ikut.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.